Baik teman-teman, untuk acara 2 uji susunan elementer protein. Jadi teman-teman langsung membuka di modul halaman ke-12. Nah, di sini teman-teman langsung menuju ke halaman 13, dimana teman-teman tinggal mengisi ini. Ya, apakah dia mengandung atom C, atom N, atom H dan O dan seterusnya ya. Jadi diisi ketiga tabel ini. Oke, lanjut. Oke, baik. Kita ketemu lagi lagi-lagi dengan saya, yaitu Bahar. Kita akan melakukan uji susunan elementer protein, yaitu untuk mengetahui unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ya, dengan metode pembakaran, maka kita akan memperoleh unsur-unsur penyusun protein, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ya, jadi bahan-bahan yang akan digunakan nanti ini adalah albumin telur, gelatin, ya, serbuk gelatin yang sudah diencerkan, ada larutan NaOH, larutan Pb asetat, dan HCl pekat atau hidrogen klorida, asam klorida. Ya, mohon maaf, asam klorida, ya, dan kertas lakmus merah, ya, kertas lakmus merah. Alat yang akan digunakan yaitu saringan pembakar, ya, kaki segitiga, kaca objek, cawan porselin, bunsen, gelas ukur, dan tentunya dengan pipet tetes dan maupun dengan pipet ukur. Baik, kita akan memulai untuk menguji susunan elementer protein untuk albumin, ya, albumin. Kita mulai dulu di awal adalah albumin, nanti kedua adalah gelatin. Ya, jadi yang kita harus lakukan adalah mengambil larutan albumin, ya, albumin telur yang sudah diencerkan ini sebanyak 2 mili, ya, sebanyak 2 mili. Kita akan mengambil albumin telur sebanyak 2 mili. Oke. Setelah kita mengukur albumin telur ini sebanyak 2 mili, kita akan masukkan ke cawan porselin. Ya. Setelah dimasukkan di cawan porselin, maka kita akan membakarnya di atas saringan pembakar, sudah tentu saja dengan menggunakan bunsen, ya, atau bunsen pembakar spiritus. Nah, kita nyalakan apinya. Ya, kita masak. Ya. Kemudian kaca objek kita letakkan di atas. Kita letakkan di atas. Kita tunggu proses memasaknya. Nah, kemungkinan bunsennya terlalu rendah sehingga pemanasannya agak lambat. Mungkin kita akan mengganjalnya. Ya, kita akan ganjal supaya agak tinggi, ya, kita ganjal. Ya. Oke, kita lagi masak. Nah, kita akan tunggu di sini. Apabila terjadi pengembunan pada kaca objek, itu menunjukkan bahwa albumin tersebut mengandung hidrogen dan oksigen. Ya, kita lihat.
Nah, terjadi pengembunan, ya, ada pengembunan, ya, ada pengembunan, maka albumin tersebut mengandung oksigen dan hidrogen, ya, mengandung oksigen dan hidrogen, dan dengan menggunakan indera pencium, nah ternyata dia mengandung seperti bau rambut yang terbakar, ya. Karena dia berbau seperti rambut yang terbakar, maka dia mengandung nitrogen, ya. Dia mengandung nitrogen, dan juga terjadi penggarangan, ya, ada bintik-bintik hitam, ya, maka dia terjadi penggarangan. Ya, untuk uji karbon, uji hidrogen dan uji oksigen telah dilakukan. Ya, kita kasih contoh di sini, dia mengandung karbon. Nah, apakah dengan kita akan melanjutkan lagi uji atom N, ya. Tadi itu yang pertama adalah uji adanya unsur karbon, hidrogen, oksigen, maka kita akan uji adanya atom N. Tadi sudah kita kasih albumin 1 mili, maka albuminnya sekarang ditambah NaOH, ya, ditambah NaOH, juga ditambah NaOH 1 mili. Ya, kita ambil NaOH 1 mili. Ya, kita ambil NaOH 1 mili. Mohon maaf, 2 mili. Ya, 2 mili, ya, mohon maaf, bukan 1 mili tapi 2 mili. Kemudian kita tambahkan ke albumin tadi, kita tambahkan, ya, kita tambahkan, kemudian kita panaskan lagi dengan bunsen, ya, kita panaskan lagi dengan bunsen, ya, kita panaskan dengan bunsen. Kita tutup dengan kaca objek, ya, kita tutup dengan kaca objek. Ya, kita tunggu dulu. Ya, ternyata tadi bahannya dari Aquades ketinggalan, ya, Aquades. Oke. Setelah terjadi pengembunan, maka ambillah kertas lakmus merah atau litmus merah, ya. Litmus merah, kita ambil litmus merah yang dibasahi dengan air Aquades. Ya, dibasahi dengan air Aquades. Ya, setelah dibasahi Aquades, ya, sudah terjadi pengembunan. Kita matikan bunsennya dulu, ya, kita matikan bunsennya. Nah, pengembunannya ini kita kasih Aquades, air lakmus merah, ya.
Nah, ternyata embunnya ini atau uapnya ini menimbulkan bau amoniak. Maka albumin ini mengandung nitrogen, ya, mengandung nitrogen, ya, mengandung nitrogen. Dan lakmusnya, mohon maaf, dan lakmusnya agak sudah mulai berubah agak kebiru-biruan, ya, berarti dia mengandung N dan basah. Oke, mengandung nitrogen. Yang lakus merah pun dia mengandung nitrogen. Nah, sekarang setelah kita tambahkan tadi albumin itu ditambahkan dengan 2 mili NOH, ini bahkan sekarang kita tambahkan 4 tetes PB asetat dan 4 tetes HCl. Kemudian dipanaskan lagi, ya. Kemudian dipanaskan lagi, ya. Kita tambahkan dulu 4 tetes PB mohon maaf salah ambil PB asetat. Kita tambahkan PB asetat 4 tetes, ya. 1, 2, 3, 4 tetes. Oke. Setelah ditambahkan PB asetat, nah, kita bakar dulu lagi, ya. Kita bakar lagi, kita bakar lagi, ya. Kita bakar lagi, kita masak lagi. Tutup dengan kaca objek. Nah, ini kita melakukan uji PBS, ya, untuk mengetahui adanya atom es atau adanya belerang. Baik, larutan sudah agak menjadi kehitam-hitaman, ya, berarti telah terbentuk PBS. Nah, kita akan tambahkan lagi 4 tetes larutan HCl secara hati-hati karena ini adalah asam pekat, ya. 4 tetes, ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita tutup lagi dengan kaca objek dengan hati-hati, ya. Kita tutup HCl-nya jangan sampai ini. Baik, sudah muncul, sudah terasa bau khas belerang yang teroksidasi setelah dilakukan pemanasan tadi. Maka albumin ini itu mengandung belerang, ya, mengandung unsur belerang, ya. Kita akan melakukan dengan uji yang sama terhadap gelatin, ya, terhadap gelatin. Oke, baik, kita akan melakukan lagi uji terhadap gelatin. Oke, tadi sudah kita lakukan uji terhadap albumin, maka kita akan melakukan uji lagi terhadap gelatin, ya. Terhadap gelatin, langkahnya itu
sama, ya, langkahnya sama. Kita ambil 2 mili serbuk gelatin, maksud saya gelatin yang sudah diencerkan. Ya, 2 mili. Kita masukkan ke dalam cawan porselin. Kemudian kita bakar lagi. Ya, kita bakar atau kita panaskan. Ya, baru ditutup dengan kaca objek. Kita tunggu beberapa saat. Ya, apabila nanti kaca objeknya itu terjadi pengembunan pada gelas objeknya, maka gelatin pun mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Ya. Masih dipanaskan. Oke, sudah mulai terjadi pengembunan. Ya, sudah mulai terjadi pengembunan walaupun masih ini sedikit. Maka kita catat dulu hasilnya. Ya, pengembunan terjadi oleh gelatin, maka mengandung hidrogen dan oksigen. Ya. Namun tidak ada terjadi pengarangan, ya, pengembunan,nya tidak ada terjadi pengarangan, cuma ada tercium seperti bau rambut terbakar. Maka gelatin ini mengandung nitrogen, unsur nitrogen, namun tidak mengandung dengan unsur karbon. Ya, kita matikan dulu pembakarnya, karena kita akan tambahkan lagi 1 mili NOH untuk mengetahui apakah mengandung nitrogen, ya, apakah mengandung nitrogen. Jadi kita tambahkan lagi NaOH, ya, kita tambahkan NaOH sebanyak 2 mili, ya, kita ambil NaOH sebanyak 2 mili. Ya, kita ambil NaOH sebanyak 2 mili. Oke. Setelah kita mengambil NaOH sebanyak 2 mili, ya, kemudian kita panaskan lagi. Ya, kita panaskan lagi. Ya, kita panaskan. Tutup dengan gelas objek. Ya. Nah. Kita persiapkan lakmus merahnya. Persiapkan lakmus merah. Ya, kita basahi dengan air aquades. Ya, kita basahi dengan air aquades. Ya, pengembunannya terjadi, kita uji dengan pengembunannya. Ya. Di gelas objek. Ya. Kita matikan dulu. Setelah larutan mengeluarkan bau seperti
bau amoniak, maka gelatin pun mengandung unsur atau atom atom N. Ya. Nah sekarang setelah diberikan NaOH, kita tambahkan PB asetat, ya, PB asetat sebanyak 4 tetes, ya, 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Saya tambahkan 4 tetes PB asetat. Ya, kita bakar lagi, kita panaskan lagi. Ya, kita tutup dengan, ya, ini tadi lakmusnya berubah warna, ya. Oke. Ya, larutan mulai menghitam, jadi kita tambahkan lagi 4 tetes HCl. 1, 2, 3, 4. Oke. 4 tetes HCl, kita tutup dengan kaca obyek. Sambil kita menunggu apakah muncul bau spesifik yang seperti berbau belerang. Kalaupun dia berbau belerang, berarti dia mengandung belerang. Ya, ternyata saya mencium bau belerang. Maka gelatin pun mengandung belerang. Ya, baik, itulah tadi. Jadi setelah menonton ini, mahasiswa membuat kesimpulan, ya, membuat kesimpulan di laporan pendahuluan, kemudian membuat laporan akhir. Ya, sekian untuk praktikum ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.